saya Marta Suherman, kembali lagi ke Klik Chat. Hari ini aku kedatangan Mas Sesek dari Narada. Terima kasih sudah diundang. Iya, kita hari ini akan bahas tentang digital marketing. Langsung aja. Oke. Apa kabar Mas Sesek? Baik, alhamdulillah baik. Sudah bersedia diculik hari ini. Menyediakan diri untuk diculik. Lupa, ya. Mas Sesek, perkenalan diri kali ya? Ya. Mas Sesek, usia? Enggak sih, enggak. Bisa. Mungkin ketahuan tuanya. Tapi kayak mungkin udah berapa lama di advertising, Okay. lalu kemudian ngapain aja sih? Ngapain aja? Iya, kebetulan aku gue, lu, Apa aja bebas ya. Gue tuh di industri mungkin dari awal 2000, akhir 90-an lah ya. Jadi mungkin udah hampir seperempat abad lah di industri. Udah tua. Nah, tapi memang perjalanannya biasalah karena kan namanya juga anak advertising zaman dulu kan pindah-pindah gitu ya. Tapi untuk ukuran orang advertising itu sebenarnya lumayan nggak terlalu banyak pindah sih gue itu sebenarnya. Terakhir kemudian gue join di Narada itu jadi creative director sampai sekarang jadi chief creative officer tuh dari tahun 2008. 2008. Pada saat itu mungkin momentumnya juga pas karena Narada itu waktu itu so-called digital agency lah ya. Karena belum banyak zaman itu digital agency. Sosial media mungkin waktu itu baru ada Friendster, Facebook mungkin. 2008? Iya. Friendster udah mulai kira-kira Udah Facebook hilang ya 2008. Kayaknya Facebook udah mulai lagi gila-gilanya. Ya, Facebook lagi gila-gilanya gitu. Terus Twitter 2009-an itu lagi mulai naik-naiknya. Jadi di momentum itu sebenarnya kemudian ketika Narada akhirnya memutuskan, karena tadinya kan kalau agency ya full service lah ya, bikin buat ATL, BTL juga dan lain sebagainya. Tapi di momen itu akhirnya teman-teman di manajemen melihat peluang untuk lebih shaping ke digital nih yang lagi seru nih gitu kan. Sehingga waktu itu beberapa strukturnya juga akhirnya diubah untuk lebih mengarah ke digital gitu. Kebetulan memang momentumnya juga pas yaitu ya sosial media mulai ada dan lain sebagainya, dan kebetulan kita pegang klien waktu itu zaman itu FMCG itu Unilever lah ya paling ini kita ada Clear. Nah, Clear itu memang bahkan setiap WIP itu kita bertemu dengan berbagai macam agensinya dia. Ada PR agensinya, ada activation agensinya, ada media agensinya dan lain sebagainya. Jadi spesifik dia digital agensinya kebetulan Narada waktu itu gitu. Nah, itu menjadi salah satu momentum kemudian agensi kemudian so-called digital agency itu ada gitu ya. Itu sih. Nah, aku saat itu beberapa teman mungkin kan waktu itu ATL agency lah ya yang gede-gede termasuk yang multinasional segala macam. Banyak yang melihat bahwa digital agency ini akan menjadi sesuatu yang ini di depan gitu ya. Tapi tidak semua ternyata berhasil men-switch menuju ke kesiapan digital agency. Jadi waktu itu orang-orang lihat sempat lu lumayan yang bisa dari anak advertising jadi anak digital agency gitu kan. Jadi banyak yang nanya pengen ngobrol, padahal gue juga nggak tahu apa-apa juga. Nyemplung aja kan kayak gitu kan memang nyemplung aja kadang-kadang. Karena memang digital itu sesuatu yang memang kayaknya nggak bisa cuma dilihat-lihat dari luar terus kemudian kita berinian. Memang harus into dengan itunya gitu, dengan platform baru. Ya lu harus ngulik platformnya gitu kan. Berarti di saat itu kesulitannya apa yang paling dirasa itu kan dari sebelum digital menuju digital? Sebenarnya yang paling sulit adalah mengubah mindset ATL kemudian menjadi digital itu kayak sesuatu kalau kadang-kadang ya itu mungkin kalau ATL itu kan kita misalnya saya zaman dulu print ad lah ya, bikin print ad. Kan nggak boleh ada yang salah ya? Iya, betul. Copywriting lu salah sedikit. Ayang, garuk-garuk kalau ternyata ada salah spelling lah apa segala macam. Sementara digital itu jauh lebih ya salah jadi upload ulang aja gitu kan. Betul. Ada hal-hal kayak gitunya itu membuat sense of craftsmanship juga menjadi berbeda gitu ya. Tapi di sisi lain juga berarti ada hal-hal yang memang harus kayak dulu misalnya let's say print ad harus 300 dpi lah foto juga kan harus yang size besar dan lain sebagainya. Sebentar tahu-tahu masuk ke digital yang udah nggak terlalu mikirin itu-itunya gitu kan. Dan jadinya speed gitu yang lebih ini kan. Dan konsistensi di waktu zaman itu meskipun sosial media belum terlalu booming tapi kan
at least kayak zaman itu kan masih bau-baunya .com tuh ya. Yeah. Website. Semua brand punya .com-nya lah saat itu kan. Jadi akhirnya base-nya lebih ke komunitas dan lain sebagainya gitu. Berarti di awal-awal bukan ke sosial media dulu, tapi lebih ke website. Iya. tiap Waktu itu brand. masih trennya masih ke sana ya, masih karena kebetulan waktu itu Narada tuh pegang boleh disebut ya, boleh lah ya, emal.com. Oke. Itu zaman itu komunitasnya yang ada di, kalau dulu kan gitu harus member, sign up terus apa segala macem. Nah itu mereka hidup gitu di dalam website itu karena belum ada sosial media. Mungkin waktu itu yang udah lumayan ini Kaskus justru. Yeah. Nah zaman itu kan zaman Kaskus ya. Jadi dulu ingat banget kalau terima brief dari klien pasti ngomongnya bisa nggak yang kira-kira jadi kayak Kaskus gitu. Jadi ada komunitasnya gitu kan. Karena mereka juga sudah melihat, klien tuh udah melihat, brand-brand ini melihat bahwa masa depannya tuh kayaknya di database user gitu-gitu kan saat itu. Meskipun Berarti belum ada sosial media ya. Share dikit Mas, karena aku kan anak baru ya. Jadi kayak kalau dari era dulu tuh, dari ATL masuk ke digital, ya kan tadi sosmed belum ada, artinya kan masuk ke website. Selain itu apa aja sih, misalnya apa dulu, kemudian baru maksudnya masuk sekarang tiba-tiba TikTok gitu kan. Ada Journey ya. inget nggak journey-nya? Sebenarnya waktu itu sih, yaitu bahwa kemudian setelah website itu kan sebenarnya kalau ngomong website kan berarti sebenarnya boomingnya di 2000 awal ya, 2000 awal waktu booming.com itu. Tapi makin kesini kan, kalau dulu kan lebih banyak ngomongin soal portal berita, dulu zaman ada astaga.com apa dan lain sebagainya. Kalau kesini memang jadi .com minimal jadi apa ya, jadi asetnya brand itu representasinya waktu itu website gitu kan. Iya, hampir semua ya. Nah, kemudian ya itulah Facebook mungkin mengubah segalanya tuh. Facebook nongol sekitar 2007 2006 ya kali ya Facebook. Cuma momentum itu juga kemudian membuat berbagai platform tiba-tiba muncul juga kan. Ada Twitter, ada apa lagi ya zaman itu berbagai macam lah. Jadi akhirnya permainan game jadi game changer juga gitu di digital. Nggak cuma berhenti di website. Akhirnya harus minimal punya Facebook account, punya Twitter account, yang akhirnya harusnya ada konten-konten di dalamnya gitu kan. Meskipun di saat itu kontennya mostly paling foto, teks gitu ya. Twitter teks, Facebook foto, ya ada video tapi nggak terlalu banyak juga. Berubah ke sini-sini yang akhirnya jadinya semuanya ya ketika ngomongin digital akhirnya dari platform-platform baru ya gitu. Sampai ujungnya Instagram dulu kan cuma foto doang juga gitu kan. Tadinya cuma pakai filter-filter gitu kan, seneng-seneng gitu doang. Sampai akhirnya kemudian video base mungkin ada didorong sama Snapchat dulu kan, ada kompetitornya Snapchat. Sini sampai titik TikTok sekarang gitu sebenarnya. Jadi buat orang digital memang susahnya itu tadi aku bilang kalau misalnya mau cuman ngeraba-ngeraba dari atas tuh nggak bisa kayaknya. Orang harus masuk sendiri gitu, nyemplung sendiri gitu. Terus terang kayak gue sekarang mesti belajar TikTok ya. Udah tua nih gitu. Iya sih betul. Tapi ya udah kayaknya memang harus dilakukan gitu. Itu juga yang gue rasain capek juga sih, kayak banyak banget ya. Tiba-tiba muncul ini, muncul itu. Ini apa lagi? Iya. Fiturnya kadang-kadang satu platform nongolin fitur baru aja udah fitur apa lagi sini gitu kan. Sebagai advertising agency kan mau nggak mau ya harus tahu fitur ini berguna nggak benar buat brand aset brand kita gitu kan soalnya. Gitu. Terus kalau misalkan kalau gue ngerasanya kan yang mulai agak berubah itu adalah ketika mulai muncul di Instagram kali ya, yang mulai ada KOL, mulai ada influencer lah era-eranya itu. Sebenarnya mulai ada itu justru di Twitter. Oh Twitter udah mulai ada ya? Gue nggak main Twitter soalnya, maaf, bukan orang kopi. Terus dulu so-called ya sama lah, seleb tweet lah bila menyebutnya kita beberapa itu dan yang sering rame ya di Twitter ya. Dan kebetulan gue salah satu yang waktu itu juga into banget sama Twitter, bahkan sampai sekarang pun gue masih main Twitter meskipun kadang-kadang cuma baca-baca doang gitu ya. Oh dulu tuh benar-benar menyenangkan gitu, kayak it's like a small community gitu. Jadi beda banget kalau lihat Twitter sekarang tuh kan udah isinya macam-macam, udah politik apalah dan lain sebagainya. Kalau dulu tuh yang seru-seruan aja gitu. Kemudian ada momentum di mana mereka-mereka yang main Twitter itu suka meet up, ketemuan. Nah, itu jadi community kecil, kenalan di situ dan lain sebagainya. Dan itu memang ternyata sangat membantu karena kan sebenarnya kayak community marketing itu kan juga part of the kerjaan orang agency ya sebenarnya kan.
akhirnya jadi memang memaksakan waktu itu ya seneng juga sih, bukan memaksakan diri tapi jadi ketemu sama geng ini, ketemu sama geng ini, meetup gitu dan di situ sebenarnya peluang brand masuk sebagai sponsor, endorse atau apa di situ. Nah, itu mulai rame sih. Nah, begitu udah geser ke Instagram makin nggak jelas lagi tuh. Karena kan kadang-kadang kayak misalnya gini, kita dulu meng-hire influencer untuk misalnya mengendorse sesuatu produk gitu ya. Ya kita tahu lah petanya karena masih kecil gitu community-nya. Tapi begitu udah Instagram itu kan belar semuanya. Betul. Kita udah itu yang buat kita akhirnya harus berkejaran dengan teknologi baru, platform baru, fitur baru gitu kan. Ya mau nggak mau harus dikejar juga. Waktu cuma 24 jam sehari, tapi lo ada berapa platform yang harus lo kejar gitu. Iya, betul sih. Nah, kalau kaitannya nih tadi yang kita bahas juga advertising sama para influencer ini, kan mereka juga pada mengupgrade skill juga ya, yang tadinya mungkin nggak gitu tahu videografi. Betul. Zaman sekarang ketika semua di-push menjadi ya video gitu, mereka juga akhirnya upgrade skill buat masuk ke sana. Itu ada perbedaan nggak sih Mas? Atau ngerasa gimana gitu? Nah, lucunya adalah gue sering ngomong ke anak-anak kantor gue gitu ya. Kita itu kan orang advertising agency udah kebiasaan tuh ya, yang namanya kerjaan itu kita review bolak-balik, craftsmanship-nya dia apa-apain gitu kan. Karena memang kita bertanggung jawab terhadap brand gitu ya, terhadap klien kita. Cuman kalau teman-teman content creator, bukan bermaksud merendahkan mereka ya, tapi teman-teman content creator itu speed yang jadi utama, momentum yang jadi utama. Misalnya let's say lagi ngomongin rame apa di sosial media, dia ngangkat topik itu ya harus saat itu. Karena kalau dia nggak saat itu udah lewat, jadinya nggak dapet ininya kan, virality-nya gitu. Nah, sense itu yang rasanya memang untuk advertising agency, orang-orang advertising agency yang harus dilengkapi lah ya. Mungkin nggak harus meninggalkan, karena mau diapa-apain ya craftsmanship tetap penting gitu. Tapi bagaimana mengejar speed dan mengejar, karena kan bermain dengan algoritma kadang-kadang, lo kalau mau misalnya posting seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, ya lo harus konsisten, iya kan? Betul. Sementara kalau anak agency kan ya mesti ngulik dulu. Udah lewat gitu kan, algoritmanya udah gak kebaca mungkin. Jadi di tengah-tengah kita harus mulai kayak teman-teman konten kreator gitu. Karena mereka memang hebat sih menurut aku ya. Jadi kayak pernah gue diundang traveling lah bareng sama travel blogger. Mereka baru masuk pesawat dapat makanannya udah foto. Anjing gue kok nggak ngapa-ngapain ya. Nggak serajin mereka gitu kan. Kita tuh ada misalnya perjalanan nyusuri, kita waktu itu ke Sydney kan, ke Bondi Beach gitu, naik bis gitu kan. Ini travel blogger teman gue ini turun, nggak mau ikut bis, karena dia mau sambil foto-foto. Gue malas ya, gitu. Itu kan sesuatu sense yang beda gitu kan. Dan emang bener, kontennya dia jadi banyak banget kan. Gue malu-malu gitu, baru terakhir, baru posting. Dan di situ gue menyadari bahwa content creator itu emang hebat gitu dalam konteks itu ya. Jadi dan mereka nggak berpikir untuk ya tetap bukan berarti mereka nggak ada craftsmanship juga, tapi artinya mereka lebih mengejar speed, frekuensi, quantity gitu kan, sehingga dibanding kita yang kadang-kadang wah bolak-balik review gitu. Jadi memang harus ada pekerjaan-pekerjaan yang memang jatahnya ke sana, yang jatahnya sini juga ada gitu. Kalau kayak di Narada sendiri kayak kerja sama KOL itu juga ada dilakukan kan ya? Iya, dilakukan. Kalau di Narada divisinya waktu itu gue bikin namanya New Media. New Media itu intinya adalah media-media di luar yang sudah ada tradisional dan lain sebagainya sekarang yang fungsinya bagaimana brand bisa masuk ke dalamnya. Termasuk community marketing, terus influencer, brand ambassador gitu-gitu. Meskipun sebenarnya kan kalau kesini-sini sebenarnya lebih jadi kayak kalau di agensi zaman dulu tuh yang ngurusin talent lah ya gitu kan. Ya sebenarnya itu. Jadi tapi itu problem utamanya adalah ketika platformnya berubah, yang populer berubah gitu, itu akan mengubah segalanya juga gitu. Iya, betul sih. Let's say database kita waktu itu adalah seleb Twitter. Wah, udah penuh ini. Tahu Twitter nggak populer, sekarang Instagram. Iya. Yang anak-anak Twitter tapi belum tentu pada mau jadi seleb Instagram gitu kan. Belum seleb talk. Belum seleb talk.
Iya itu. Seleb tak beda lagi. Udah nggak ngerti juga kan deh. Ini seleb ya. Iya betul sih, Iya. kadang-kadang jadi satu pertanyaan kan, kayak ini siapa ya? Kok kayaknya nggak pernah Iya. lihat, tapi ya ternyata ya buat beberapa brand ya itu efisien juga, Betul, mereka hire betul. juga gitu ya. Nah, kalau misalnya si apa namanya influencer ini ketika bekerja dengan agency, ada gap nggak sih, atau ada kayak satu pattern kerja yang ada kesulitan nggak sih Iya, kerja iya. sama mereka? Sebenarnya kan karena mereka tuh individu ya. Rata-rata kan individu, bukan. Kalau kita misalnya kayak agency kerjasama dengan talent agency gitu kan, ini ya. Nah, memang yang jadi problem utama adalah kadang-kadang tidak ada standarisasi apa namanya red card lah misalnya gitu kan. Which itu juga sebenarnya terjadi di industri lama ketika masih brand ambassador dan lain sebagainya. Tapi yang paling sulit sebenarnya adalah bagaimana mereka-mereka ini menjadi apa ya namanya, kalau kita berurusan dengan perusahaan itu kan lebih mudah ya gitu kan. Betul. Ketika individu, misalnya saya satu campaign, satu project butuh 100 seleb tweet, kan berarti administrasinya juga harus 100 biji ya. Terus tiba-tiba ada pembayaran yang kurang di-spill di sosial media gitu. Iya gitu kan. Iya betul sih, semakin banyak semakin pusing Iya, ya ngurusinnya. dan kadang-kadang bukan karena mereka gimana-gimana, tapi kadang-kadang karena memang tidak pernah berurusan dengan ini, bahwa ntar term pembayarannya habis ini gitu ya. Kadang-kadang mereka sudah curiga gitu kan, kadang nggak kenal dan lain sebagainya. Iya. Nah, zaman ketika era-era Twitter itu karena memang komunitasnya kita deketin, lebih enak. Jadi nggak terlalu transaksional lah kita istilahnya. Iya. Karena hubungan baik apa dan lain sebagainya. Tapi semakin kesini ketika platformnya berubah, akhirnya banyak sekali teman-teman influencer yang nggak pernah berhubungan sama kita, sekalinya berhubungan menerapkan transaksional yang demikian ininya. Jadi memang, dan ya ngurusin 10 kepala sama satu kepala kan pasti beda ya gitu ya ribetnya. Jadi ya itu memang challenging sih sekarang ini kalau misalnya urusan itu. Nah terus kalau ini juga nih Mas, kalau aku lihat kan sekarang kayak orang ngelihat ya karena mereka main di sosmed juga gitu ya. Karena kan nganggapnya jadi kayak bikin konten jadi satu hal yang mudah gitu. Lalu tiba-tiba mereka bikin agensi-agensi kecil-kecil baru gitu tiba-tiba. Itu ngeganggu nggak sih Mas? Sebenarnya kalau gue ngelihatnya fenomena ini tidak melulu monopolinya di era sekarang. Iya. Kayak zaman dulu sebenarnya ada juga kan ketika yang namanya kita advertising, tapi ada juga kreatif butik yang kecil-kecil yang dia juga nggak punya kantor, mungkin di kamar rumahnya dia, dengan dia cukup bayarin listrik bapak ibunya gitu kan, rumah bapak ibunya. Jadi pasti ada aja model kayak begitu gitu ya, bahwa ada individu-individu ataupun pemain-pemain yang kemudian apakah itu mengganggu atau tidak, ya tetap ada porsinya sendiri-sendiri gitu ya. Cuman kalau misalnya kayak sekarang memang kondisinya adalah lebih belantara lagi dibanding dulu gitu ya. Kita belum ngomongin soal AI nih maksudnya. Kalau udah ngomongin AI lain lagi tuh kan. Kita baru ngomong ketika ini kan juga didorong selain teknologi platform juga teknologi device yang makin canggih dan makin terjangkau kan sebenarnya. Bayangin kayak dulu mungkin fotografer bisa dihitung jari ya nggak sih? Sekarang semua bisa jadi fotografer, kasarnya begitu kan. Punya handphone juga jadi fotografer. Punya handphone jadi fotografer. Kondisi ini kan sebenarnya ya pasti disrupting pasti gitu. Tapi bagaimana caranya supaya ya berhubungan dengan satu let's say agency gitu ya, dengan individu itu pasti akan ada bedanya kan gitu. Soal profesionalitas, soal tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi ceruk itu pasti ada, tetap ada, dan ya mau nggak mau kalau kita mau lanjut di industri ini ya memang ada porsi-porsi tertentu yang memang harus berhadapan dengan mereka gitu. Makanya kayak aku bilang di kantor gak anak-anak gue suruh punya sense content creator gitu kan. Ya kebanyakan ngulik deh lu, kebanyakan ngulik udah keburu lewat momentumnya gitu kan. Iya betul sih. Nah terus tadi ngobrol-ngobrol AI, nyambung ke situ. Ini kan emang yang paling rame ya dibahas AI. Kalau buat konten-konten kayak sosial media atau apa, sekarang udah pakai nggak sih? Kalau buat menuju produksi kan udah pasti kita pakai lah ya gitu. Tapi buat jadi output. Pas jadi output. Kalau untuk yang berhubungan dengan brand ya kita bukan nggak saja sih, tapi lebih ke
opsi aja. Kalau brandnya mau, karena kan sebenarnya secara legal juga masih abu-abu ya. Iya. Dia kan ngumpulin database dari berbagai macam yang nggak ketahuan rights-nya gitu ya. Dan itu sama sekali belantara gitu kan. Jadi kalau kita sih sebenarnya kalau ke brand atau ke klien lebih tetap masih di apa namanya pola lama lah ya, nggak AI. Tapi di satu sisi kalau ternyata kliennya maunya AI ya udah. Tapi ya kita harus akomodir, tapi ya lu tahu ininya lah, lu tahu risikonya kan sebenarnya. Karena kalau ngelihat ada beberapa postingan kan udah pada mulai ya. Kayaknya memang AI ini kan punya fansnya sendiri ya gitu, kayak kalau ada material yang looks-nya AI banget terus kayak likes-nya banyak gitu. Kayaknya ada fansnya sendiri gitu. Iya. Jadi kalau gue ngelihat sekarang kayaknya memang beberapa platform AI bahkan menggunakan sampai titik ngupload di sosial medianya dia gitu. Kita autentikasi, ngepromnya, pokoknya gue mau begini sampai ke lu mau upload kapan gitu. Dan itu ternyata kadang-kadang mengundang banyak likes dan lain sebagainya juga gitu kan. Nah tapi again, ketika dibalikin untuk konten-konten pribadi, konten-konten individu mungkin nggak apa-apa lah ya, itu part of the bagaimana orang membuat konten. Tapi ketika berurusan dengan klien brand, rasanya mereka juga harus sadar bahwa itu ada risiko-risikonya juga gitu kan sebenarnya. Artinya marketnya juga, kliennya harus diedukasi juga. Betul. Ya untuk ngerti tentang itu. Iya sih, AI udah motion lagi ya, udah kemana-mana. Kalau dulu kan ya gue sempet ngalamin tuh punya klien yang kalau nih logo dikecilin, dia ngatur karena dia merasa bisa gitu kan. Iya. Bayangin sekarang ketika orang bisa nge-prompt untuk jadi output visual, makin ini kan sebenarnya klien tuh akan makin aku bisa nih cuman gini doang. Gitu doang. Gitu doang. Itu yang harus disamakan aja persepsinya sih. Iya. Terus sama ini yang gue pengen tahu juga, kan sekarang banyak ya kita advertising kan kadang-kadang berhadapan juga sama klien yang let's say kalau kayak social media gitu, mereka juga kan punya kayak in-house, in-house, kreatif in-house-nya mereka sendiri gitu ya, mereka handling sosial medianya atau segala macam. Itu sebenarnya istilahnya, apakah itu bisa jadi satu kolaborasi yang menyenangkan buat seorang Mas Sesek di advertising gitu, atau malah kayak malah jadi kayak mereka apa sih, karena aku ngerasanya kan ada beberapa yang kayak ngegampangin aja nih gitu. Sebenarnya kayak gitu sih, kreatif in-house itu kan bukan sekarang doang juga kan, dari zaman dulu kan sebenarnya sudah ada gitu. Jadi memang kadang-kadang kita kalau yang penting kita bisa menempatkan diri di sisi yang tepat aja sih gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya nih yang zaman-zaman dulu ya misalnya kayak klien bank, perintilannya kan banyak banget gitu kan. Akhirnya mereka punya kreatif in-house itu memang ya valid, karena dia nggak akan bisa ngejar, kita juga nggak akan bisa ngejar speednya mereka, karena kan mereka kerja di dalam gitu kan. Di luar, gitu. Dan kalau mereka memang akan, let's say masalahnya masalah quantity gitu kan, quantity segitu mungkin kalau dimintain ke agensi kita ya mungkin costnya juga akan lebih mahal mungkin kan gitu. Betul. Jadi memang ada hal-hal yang memang ya udah ini memang bagiannya kreatif in-house. Nah, di saat sekarang rasanya kayaknya memang orang juga berpikiran, brand-brand juga berpikiran seperti itu juga sih. Karena kan masalahnya jadi speed kan. Kalau udah ngomong di sosial media dan lain sebagainya, speed bagaimana outputnya jangan sampai kehilangan momentum, algoritmanya berubah lalalala gitu kan. Jadi menurut gue sih valid aja mereka punya. Gitu. Tapi apakah levelnya sampai titik strategi kreatif, strategi marketing dan lain sebagainya, rasanya enggak juga gitu kan. Karena rata-rata yang di sini biasanya doer lah gitu. Iya, udah sibuk sama Kevin-nya udah ada tuh, misalnya kayak gitu-gitu kan. Jadi menurut gue ya memang udah ada porsinya masing-masing sih gitu. Dan buat gue klien melakukan itu juga ya pasti ada in the name of efisiensi juga gitu kan. Ya jadi menurut gue sih nggak apa-apa sih mau mereka ada kayak gitu. Yang penting adalah bahwa kita nih sebagai orang agensi punya pemikiran yang memang nggak bisa langsung dieksekusi, karena mereka akan tetap butuh pemikiran kita secara kreatif, secara strategi dan lain sebagainya kan gitu. Itu yang menurut gue nggak boleh lepas dari agensi sih sebenarnya. Nah, gue mau nanya tentang
apakah digital marketing itu punya peranan yang sangat penting untuk keseluruhan marketing sebuah brand. Ya. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan nyambung ke episode kedua. Jadi buat teman-teman stay tune, nonton terus di video berikutnya.